campur-campur aja kayaknya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Lampung. Apa ikan Roma, ikan lebung. Ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat nama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini, detik ini kita duduk di tanah dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus diyakini. Kalau kita hidup di dunia, harus yakin dengan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Haji Wansori Allah takdirkan menjadi ketua dewan, dan besok mungkin ditakdirkan menjadi bupati Lampung Utara. Manusia nggak ada yang tahu. Mungkin generasi TPA sini besok akan menjadi satu pimpinan yang bertakwa, pimpinan yang hebat setelah kita tidak ada. Siapa yang memelihara ustadz yang berjuang lillahi ta'ala tanpa ada bayaran? Contoh tadi, anak-anak kita berdiri nangis mendoakan ayah ibunya, mendoakan guru-gurunya. Siapa yang mendidik? Ustadz yang ada di negara kita ini. Ada jadwal kemarin kalau ustadz. Kadang ustadz dicaci maki. Padahal anak punya orang ngaji yo. Woi mati orang sini. Paham apa? Bangga kita di tempat ini ada satu pendidikan, taman pendidikan Al-Quran, mendidik generasi bisa membaca Al-Quran. Saya punya saudara, 3 namanya. Ya, sekarang dia sudah hilang akal. Karena mungkin begitu hiruk pikuk yang dia pikir, stres. Saya tanya, ya, sekarang apa ayat kursi? Ada apa tidak? Orang sudah stres, dia bisa Allah Lampung sampai selesai. Kemudian saya tanya, ya apa? Assalamualaikum. Ya apa? Tanya dulu sekarang. Saya behok. Tolong bodoh. Berarti apa? Ketika anak-anak kita untuk mengaji, walaupun sudah gila, dia pasti akan bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Yang dimasukkan ke dalam ruh manusia ini adalah nurullah, kalamullah. Maka sakit hati kita nanti, orang-orang tua sekarang ini yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka generasi ini hebat-hebat membaca Al-Quran. Di satu kampung yang kecil seperti ini, ada yang bisa menghafalkan Al-Quran juz 30. Ustaznya udah hafal dulu apa? Ini satu hebatnya luar biasa. Makanya tadi beliau katakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebagus-bagus kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dunia ini tidak ada yang hebat. Kiai, bupati, kepala, gak ada yang hebat. Yang hebat siapa kata Allah? Yang bagus siapa kata Allah? Yang bagus adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Bromo itu mudeng apa lah? Seroki pasti dijepit ini mandan agung. Memang kalau ceramah kayak gini, kalau saya tim pemenangan kampanye, sudah kampanye, kayak gini suaranya. Kalau ngaji di daerah sini, suaranya lembut, ngantuk semua. Bu, percayakan anak-anak sampean yang masih kecil. Pak Ketua Dewan, Ibu Sekdes, alumni yang dari sini, yang pesantren di tempat saya, ini ada yang sudah 5 tahun, 4 tahun, 9 tahun, dan mereka sekarang sudah hafal namanya kitab Alfiyah. 1000 nagom, ya apa? Ada yang di tempat pesantren saya. Gak menutup kemungkinan mereka setelah dari sini. Betul kata Ustaz tadi, ini bukan selesai. Ngaji kita masih jauh yang harus dipelajari. Pesantrenkan anak-anak ibu. Setelah mereka pandai membaca Al-Quran, di tempat ini dia digodok. Setelah di pesantren, nanti akan menjadi anak-anak yang cerdas insya Allah. Amin Allahumma. Begitu hebat sekarang kita ini. Betul kata Bapak tadi, Ketua Dewan,
bahwa sekarang ini jangan sampai anak-anak kita kalah dengan HP. Ada orang ngono kuwi, anak orang ngaji jarke ae. Tapi nek anak ndelok HP berjam-jam anteng ae. Niki yen kula to mriki terus luwih parah. Bu, kalau ibu memang nggak bisa mendidik agama, titipkan kepada ustaz. Di mana? Di mana ada TPA? Di mana saja titipkan mereka agar menjadi anak-anak yang luar biasa. Bu, siapa yang orang yang paling bagus di muka bumi ini? Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Nanti anak-anak kita semua sing podo gelem ngaji akan memberi syafaat kita ketika kita nanti sudah mati. Anak-anak kita akan mendoakan kita ketika kita sudah ditanam di liang lahat. Anak-anak kita yang mendoakan kita. Satu tujuan hidup kita setelah kita hidup akan mati. Apa yang ditunggu? Anak-anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng yuk. Siap ya insake ya Bu. Kono yo kono wae ngati kok kono dhisik. Kebenaran niku dulu tak kokon. Terus dulu. Oh, terus siji. Lha tak akeh banget iki enek penghapusan iki terus ya. Ini kan siji 100 kan sampai iso bangun PPN. Ayo rene nduk rene dhisik. Langsung mohon maaf. Ini sebenarnya nanti tapi tidak apa-apa. Jadi memang ini ada kritis satu doang ya. Atur bisa ya memang dipakai ya. Yuk, kanan dulu. Kono pojok. Yuk, sampai nih. Jalurnya kok dhisik ya, menengok dhisik ya urip. Iya, jalurnya. Ini. Lomo iki lho. Nah, rewangi yang. Ora kae. Pas bercacak listriknya sih toh. Apa? Orang ini sing kuwi ora nyuting yang malah ora ini beli. Ora terus. Nah, kuwi burine. Dari pintu kono, dari pintu. Haji mohon sebentar. Ini tujuan kita sebenarnya ya ini sebenarnya. Wes ya. Sampai sama saja. Terima tamu. Menengok bisa tapi ya. Dia aja ngomong itu ya. Orang ini pasukannya. Kau nunduk pakai rono. Taruh terakhir di warna biru. Loro. Ibu siapin duitnya ya. Siapin.
khusus kok. Bon siap ya? Siap. Niatkan di hati Bapak Ibu infak pada malam hari untuk pendidikan agama. Dicatat oleh Allah dan insya Allah nanti bisa kita ambil ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seperak rong perak malam hari ini ojo sampai orang titik. Aku yang mau titik. Aku duit orang dulu. Ya, itu sedikit besok ya, Bro. Mobilnya nggak usah nggak enak. Saya udah pakai enakan masalah. Saya kata udah dipaling sekitar 500. Saya udah paham sih motor baru nggak udah. Oh nggak 100.000 ya. Oh, kalau lebih tak ya. Ya jadi sampai ini yang nanti beliau ya. Ini deretan itu terus. Ciri-ciri kita pasti Jawa itu dulu. Terus kembali dicepat Jawa. Rono terus ya. Nah ini kayak itu sekolah sini jalan-jalan ya. Nah terangkan baik. Itu jalan di jalan. Jalan di jalan. Nah guys, jadi di jalan. Orang kayak di kiosnya. Terangkan. Pak Yun bantuannya Pak ya. Berapa ya dok? Nek ulung kayak yo dulu mau. Orang itu biasa ya. Terus pokoknya insya Allah berkah. Yuk bareng. Mulai awal-awal nggak usah banter-banter. Beniki golek duit, main duit TPA. Karena tadi Pak Ustadz ngomong Nyuwun izin sudah punya uang 500.000, bener ya? Kalau semen sesat insya Allah saya bisa deh. Semen sesat. Terlalu kencang itu dari bawah. Melok-melok, tapi kok mau di bawah ya? Ayo bareng sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad. Terus bro, pokoknya sungguh ngekei dititeni boleh terus. Insyaallah berkah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita ini betul-betul sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, gak usah khawatir anak-anak kita nanti tidak makan, gak usah khawatir. Ketika anak-anak kita belajar ilmu agama, jangan khawatir anak-anak kita nanti tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika kita belajar agama, ibu-ibu membaca Al-Quran, anak-anaknya membaca Al-Quran. Ketika kita nanti mati dikubur, maka datanglah ayat-ayat yang kita baca. Mewujud seperti orang yang sangat tampan, duduk di atas samping kepala kita. Kita tanya, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran. Tapi ketika kita nanti tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengaji Al-Quran, anak-anak kita tidak diarahkan, orang diarahni belajar Al-Quran, nanti kita setelah mati ini bakal nyesel. Kita berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bu, sampai nih somoco Quran, sakit bisa membaca. Ini Jawa itu sungguh itu ngantuk Jawa-Jawa. Sungguh ini Jawa itu rata enek. Terus aku ngomong Jawa sendiri. Ngomong Lampung terus, ada yang panggil barang ini. Ngomong Sunda saya takut salah, padahal saya bisa. Bu, jadi anak-anak kita kalau tidak, kita tidak bisa pasrahkan kepada ustaz kita. Belajar agama sekitar sini di sini. Insya Allah nanti kalau kita pulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita bisa membacakan Al-Quran untuk kita. Ada satu pengajian, anaknya disampaikan semua pengajian, kiainya ceramah. Setelah diterangkan, dia titipkan infaknya untuk anak-anaknya. Dia titipkan infaknya agar selamat untuk pendidikan membaca Al-Quran. Ketika di satu tempat ini akan ada satu pendidikan TPA, mungkin tempatnya belum ada. Kita bangun, yang punya harta berikan hartanya, yang punya tenaga berikan tenaganya, yang punya doa berikan doanya. Tapi jangan sampai semua doa. Orang yang kaya nggak mau ngasih, doa saja. Nggak jadi-jadi. Ada yang memberi, ada yang berpartisipasi, ada yang kerja, ada yang doa. Pak Kiai, apa saja yang bisa saya berikan untuk pendidikan agama? Tenaga. Apa boleh? Boleh. Saya hanya punya pasir di satu angkot. Kirimkan. Nanti akan menjadi saksi. Saya pasir nggak ada Pak Kiai, cuma punya air aja, kirimkan. Kalau airnya aqua 100 dus, bisa beli semen juga. Semua yang kita bisa berikan, Pak Kiai, uang saya nggak punya, harta saya nggak punya, semen saya nggak punya, pasir saya nggak punya. Punyanya apa? Doa, kasihkan doa. Doa juga nggak punya. Saya senang Pak Kiai, di lingkungan sini akan ada TPA besar. Saya senang. Sudah sama mendapatkan pahala. Ibu, orang tuanya mati, anaknya dapat anak yang sama-sama pesantren. Satu tempo, orang tuanya sudah ditutupin dengan tutup kain kafan. Maka anaknya dari kamar, mereka itu adalah pengantin bayi. Baru menikah, 10 hari menikah, terus ibunya mati. Apa yang terjadi? Orang yang takziah datang semua, dia keluar dari rumahnya sambil membaca, sambil menangis. Semua yang hadir melongo melihat hebatnya anak-anak tadi. Seperti ini. Anaknya, menantunya yang laki-laki pun karena dia bisa membaca Al-Quran, dengan terbata-bata, dengan terisak-isak dia menangis.
anaknya yang perempuan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Yasin. Semua yang takziah menangis. Anaknya mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan dengan tetesan air mata, ayat-ayat Al-Quran dari lesan anak-anak tadi, anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian dikirimkan kepada orang tuanya. Semua yang hadir menangis. Cuman sekarang Pak Haji, zaman-zaman sekarang Masya Allah, anak-anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa bersolawat kepada Nabi. Orang tuanya lagi sakit sakaratul maut, kemudian meninggal dunia. Anaknya bukan berdoa, ambil HP, disunting. Mohon doanya, sahabat-sahabat. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Tolong doanya. Saya Facebook grup. Apa teman-temannya? Cuma balasin saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirim. Itu aja nggak ada sedih-sedihnya. Betul apa tidak? Sekarang terjadi seperti itu. Ini masalah yang luar biasa. Kalau anak-anaknya bisa membaca Al-Quran, maka dia akan berdoa untuk orang tuanya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tuaku. Betul apa tidak? Coba senang nggak lihat anak-anak tadi? Senang apa tidak? Ya bapak ibunya kalau suruh mulai baca Quran, buku plural, itu bukan yang pengajar. Kalau ini yang sakit, Masya Allah, logo nih. Yang diucapin mah kasar-kasar bener. Alif katanya. Bahana tega matinya. Karena anaknya saking susah. Serahkan kepada ustaz. Kalau punya anak jangan sampai tidak dipasrahkan kepada gurunya. Jangan-jangan anak-anak ibu yang 60 ini nggak ada yang dipasrahin, jangan-jangan. Ustaznya yang ngajarkan sampai Al-Quran selesai, malah beliau yang minta maaf. Hebat gak ustaz seperti ini? Kalau saya nggak tahu lagi, ngamuk bener saya. Mohon maaf Bapak Ibu, beliau tadi sampaikan. Saya merasa masih belum mampu, saya mohon maaf. Gurunya yang minta maaf. Ada pendidikan kayak gitu di sekolah kan? Sekarang anaknya dicubit sebentar, orang banyak bapak dolok, termasuk bapak saya dulu. Sabos nyubit anaknya. Padas mati. Yang bodoh aja suruh naik kumpul, mas. Dulu zaman dulu, termasuk saya ini ya, Pak. Jadi agak bodoh benar saya dulu. Bro, titipkan ke Ustaz, titipkan ke Kiai, Pak Ustaz. Saya merasa memang tidak bisa apa-apa. Saya titipkan anak saya agar dididik. Tapi jangan ngomong titip aja, harus ada yang dibawa. Ya seenggaknya amplop lah. Tapi jangan kosong. Biarkan ustadznya agak semangat, gak telat-telat lagi ngajarnya. Coba kalau ustadznya ini Masya Allah, ustadznya sampean cukupkan berikan. Kadang kan anak-anak di rumah ini susah. Kalau ngapalkan lagu, pinternya setengah mati. Lagu baru aja sudah apa. Kalau suruh ngaji susah kan setengah mati. Jangankan anak-anak, apalagi bapak-bapak sama ibu-ibu. Ketika jenazah kita sudah disiapkan, akan dibawa ke liang lahat, anak-anak kita pasti mendoakan karena mereka bisa membaca Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Digotong orang tuanya, anak-anaknya menggotong sambil membaca la ilaha illallah, menangis sampai ke kuburan. Kalau sekarang tidak, ada jalan yang miring sudah ngomong sendiri-sendiri. Untung orang ini sudah mati. Kalau udah habis kita, bersyukur benar seorang ini mati. Kalau nggak mati, habis kata saya itu curi sama dia. Mengapa? Karena anak-anaknya tidak bisa membaca Al-Quran.
anak-anaknya tidak bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, dimanapun anak sampai ngaji, di TPA, di pondok pesantren, di masjid, di musola, titipkan kepada ustaz. Pasrahkan dengan sepenuh hati. Ustaz, terserah. Mau dia apain anak saya, terserah. Yang penting anak saya bisa ngaji. Mau sampai pukul, gak apa-apa. Wah, ini nenek uang tua itu mantap. Kalau Ustaz, anak saya ini memang gak bisa dikeras-keras sedikit. Keras-keras, dia gak mau ngaji. Habis kalau dikeras-keras, bunuh kamu Pak Ustaz. Ini pelatihan. Burung-burung pianta. Semangat. Sering datang ke Ustaz, temui Ustaznya. Di pesantren saya itu Pak, ada yang 10 tahun belum kenal sama saya, wali santri. Kan aneh itu. Dikira saya itu memahami, hampir ribuan di pesantren. Saya bisa minta apa ya? Buru-buru bawa apa-apa. Saya minta doa aja sama rokok saya. Mana mau saya kalau di pesantren. Bu, semangat. Anak ekon podo yang paling penting harus selalu disampaikan kepada gurunya. Kadang nek wong tua ki ora tek udin. Wong tua enggak iso ngerti. Gurune Masya Allah. Saya pernah jadi guru TPA dulu sebelum punya pondok. Saya guru TPA, anaknya Masya Allah. Anaknya kalau di musola, di masjid, nggak ada diamnya Pak. Langsung. Saya lagi duduk, satu orang, yang lain sudah lari-lari. Saya ngomong, diam. Baru ngomong diam, yang satu dari belakang, loncatin kepala saya. Wari, lempar-lemparan peci. Peci saya diambil, dilemparin juga. Kemudian saya mikir sama istri. Kayaknya kalau saya jadi guru TPA terus, bisa mati hidup, bisa mati berdiri saya. Terus gimana? Bikin pesantren. Alhamdulillah, di pondok pesantren di TPA seperti ini banyak pendidikan yang di tengah sekolah-sekolahan umum yang tidak dikasih tahu. Contoh, anak-anak yang di TPA, anak-anak yang di dinia, anak-anak yang di pondok pesantren, mereka dididik dengan akhlak yang bagus. Contoh membaca Al-Quran. Misalnya membawa Al-Quran. Misalnya Al-Quran, kasih gitu. Anak-anak yang di pesantren, anak-anak yang di TPA, pasti dibelajari akhlak bagaimana caranya membawa Al-Quran. Pasti Al-Quran ditaruh di dada sambil berjalan. Ini didikan pondok pesantren, didikan TPA, didikan dinia berjalan. Kalau sudah ngadap guru, maka dia akan taruh Al-Quran itu dengan baik, duduk rapi, maka ditaruhlah Al-Quran itu dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah selesai, Sadaqallahul Adzim. Diambil Al-Quran ditutup, dicium Al-Quran itu. Adik-adik seperti itu? Adanya di pondok pesantren, adanya di TPA. Selesai, maka diambil lagi Al-Quran. Berdiri, gurunya di depan, tidak mungkin dia langsung berdiri, balik seperti ini. Tidak, pasti dia akan mundur beberapa langkah. Ini akhlak. Mau ditaruh di rak Quran, dicium dulu, cium satu kali, taruh, mundur 3 langkah, nggak boleh balikkan pantat. Jadi ini di pondok pesantren di TPA akan dilajar. Kalau kita dulu, saya dulu S2-nya di Jakarta Pak, nggak sombong saya ini. Kalau bawa makalah, saya nggak pernah sajinin, ini aja enteng aja. Kalau di pesantren pendidikan agama membawa Al-Quran saja, ketika ditaruh di rak, dia seperti akan meninggalkan setelah seorang kekasih. Dipeluk dulu, kemudian dicium, ditaruh, dicium, mundur.
Ini akhlak yang diajarkan di TPA di dunia, di pondok-pondok pesantren. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada pelajaran kita di sekolah umum? Nggak ada. Kadang-kadang gurunya malah dikerjain. Zaman saya dulu, Pak. Gurunya jahat bener sama saya. Saya ingat namanya itu. Saya kasih ini paketnya. Aduh, dia. Ini nggak bisa. Di pesantren, gurunya belum datang. Siapkan sajadah untuk gurunya. Ini di pondok pesantren, di TPA. Siapkan sajadah untuk gurunya. Dan yang paling hebat di pondok pesantren, seorang santri tidak akan berani sholat di sajadahnya kiai. Seorang santri apalagi menduduki sajadahnya seorang kiai, tidak akan berani. Ini hebatnya. Bagaimana dengan kita? Itu akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntung, bahagialah kita ketika anak-anak kita bisa belajar, bisa mengaji ilmu agama. Setuju? Setuju, Pak? Anak-anaknya suruh mengaji, setuju? Perkara rezeki Allah yang atur. Karena apa? Ketika ada seorang orang tua risau, orang tua bingung memikirkan anaknya nanti makan apa, maka Allah akan susahkan ketika nanti dia sudah tua. Ketika anak-anak kita dididik ilmu agama, ilmu negara, sekolah sekarang harus sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sekolah. Mengapa? Karena sekarang kertas itu penting daripada ilmu. Undangan RT Bu Sekdes, itu kalau nggak punya ijazah nggak masuk. Sekarang harus punya ijazah, apalagi nyalon dewan ya Pak. Makanya saya sudah ngambil S2 ini siap-siap juga, kamu nyalon. Satu orang menang. Yang terakhir, anak-anak itu ketika mondok, ketika ngaji di TPA sini, dimanapun, jangan sampai tidak didoakan. Jangan dipasrahkan terus kepada ustadznya, tapi didoakan. Ada satu kisah. Ini katanya siapa kok ustadz goleng itu? Lupa. Ada seorang anak pesantren belajar ngaji di gubuk. Kalau dulu belum bagus Pak Ustaz. Rumahnya itu rumah angkring. Angkring-angkringan. Angkring itu aslinya angkrang. Karena rumahnya tinggi. Angkrang itu nggak pernah di bawah, pasti di atas. Anaknya kecil-kecil seperti anak-anak Ustaz. Satu kali anak itu malam-malam jam 1 malam, angkringnya itu, asramanya itu ada satu cahaya. Cahaya sampai ke arah ke langit, tembus langit. Jam 1 malam kiainya bangun dan melihat keanehan itu. Kemudian dia keluar dan didatangilah asrama, kalau sekarang ini asrama anak ngaji tadi. Setelah dilihat apa yang terjadi Bapak Ibu, kiainya ketika melihat, karena dindingnya dari anyaman bambu, maka terlihat anak itu sedang mengaji dengan seseorang. Ketika dia lihat, kiainya langsung jatuh dan pulang. Besok pagi anaknya pun dipanggil, wahai anakku, wahai santriku, engkau adalah aku adalah engkau. Engkau adalah ruhku dan kau adalah ruh. Aku adalah ruhmu. Itu tahu itu ya. Sekarang untuk menolak. Itu ilmu tua. Sampai tuanya itu ciblok pelun kamar mandi. Stop jadi. Aku adalah ruhmu dan engkau adalah ruhku. Engkau satu, aku satu. Kita dua, hakikatnya satu. Kata kiai tadi. Allah ini bapak-bapak lunguh tak maksud orang yang tak maksud. Sosok ngerti ya. Engkau jangan bohong kepadaku wahai anak santriku. Tidak, Abah. Saya tidak bohong.
Sebenarnya engkau siapa, nak? Saya bukan siapa-siapa, Abah. Saya cuma santri yang dari pelosok kampung datang untuk mengaji. Engkau jangan bohong. Aku adalah gurumu, anakku. Tidak, Abah. Saya bukan siapa-siapa. Baiklah kalau begitu. Kembali engkau ke asrama. Anak itu pun kembali ke asrama. Besoknya lagi, sekitar jam 2 malam, semua dengan izin Allah, santri semua tertidur pulas. Dan di asrama anak itu di angkring tadi ada cahaya yang naik sampai langit. Kiainya memang sudah menunggu, lari kiainya. Dan dilihat, ketika dia melihat celah-celah dinding itu, dia pun jatuh, kemudian pingsan. Beberapa saat dia terbangun, paginya dipanggil, wahai anakku, engkau jujur kepadaku ya nak. Abahnya sampai menangis. Engkau jujur kepadaku ya nak. Engkau adalah ruhku dan aku adalah ruhku. Hakikatnya kita dua, hakikatnya kita. Syariatnya kita ini dua, hakikatnya kita satu. Jujur nak, engkau siapa? Menangis anak itu tadi memeluk kiainya. Abah, kakinya, lututnya dipegang dan diciumi oleh anak itu tadi. Abah, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Jam 11. Lanjut. Kok menengahin? Tengok siapa ngantuk. Sebentar lagi, jam 11 selesai. Saya besok masih banyak jadwal. Jadi memang, alhamdulillah setelah COVID ini ya Allah, dari panggung ke panggung, selesai juga mobil saya lunas. Ya berkati ini. Itu jembur ini anak kecil yang butuh aku gitu. Tapi aku ikhlas tenan. Nek ora yang boy ini. Bu, kemudian suruhlah pulang lagi anaknya. Dan kemudian yang ketiga harinya. Yang ketiga harinya pun sama. Kiainya langsung terbangun dari pingsannya yang ketiga. Maka paginya ditanya anak santrinya, wahai anakku, engkau telah tidak bisa jujur kepadaku. Sungguh ya Abah, saya nggak tahu menahu siapa saya. Rumahmu mana nak? Rumah saya di daerah pedalaman. Perjalanan kaki bisa 2 hari 1 malam. Maka kiainya pun berangkat mencari orang tuanya. Setelah 2 hari 1 malam, sampailah dia di pinggiran satu pegunungan yang di bawahnya ada satu sungai. Orang tuanya sedang menanam sesuatu yang ditanam di pinggir-pinggir kali. Karena tahu, orang tuanya tahu yang datang ini kiainya anaknya, abahnya anaknya, menangis orang tuanya. Abah! Langsung lari, apa yang terjadi? Bukannya wali santrinya yang mencium tangan kiainya, tapi kiainya yang menciumi tangan orang tua tadi. Ditanya, wahai ayah, wahai bapak, siapakah engkau? Wahai Pak Kiai, wahai Abah, saya manusia biasa. Saya hanya petani di kampung seperti ini. Saya tidak pernah bergaul dengan orang-orang hebat. Saya hanya petani biasa. Maka diceritakanlah oleh Kiai tadi kepada wali santrinya. Bapak, ada amalan apakah sehingga anakmu setiap malam yang mengajar ngaji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rupanya anaknya yang mondok tadi, yang mengajar bukan kiainya, yang mengajar bukan ustadznya, tapi yang mengajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat abahnya tadi pingsan berkali-kali. Maka ditanyalah orang tuanya, amalan apa yang dibacakan untuk anak-anaknya yang sedang mengaji. Ibu, bisa lihat saya, bisa dilihat. Menangis orang tuanya, Abah, saya tidak punya amalan apa-apa. Saya sholat seperti orang biasa. Setelah sholat, saya mencari kayu bakar untuk dijual. Kemudian nanti selepas sholat, saya jalan mencari rumput untuk kambing-kambing saya.
Kambing saya jual untuk apa ya? Mengirim anak saya di pesantren. Tapi saya mungkin, apakah ini Pak Kiai, amalan yang saya bacakan? Apa itu kata abahnya? Saya membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam 3.000 kali. Yang 1.000 untuk anak saya yang di pesantren, untuk anak-anak saya yang mengaji di TPA, untuk anak-anak saya yang menuntut ilmu. Yang 1.000 saya hadiahkan untuk semua keluarga saya. Yang 1.000 saya minta untuk menyelamatkan agar saya mendapatkan syafaat kelak di mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika anak-anak kita sedang mengaji, jangan dibiarkan. Anak-anak kita didoakan, ya Allah, jadikan anak-anak kita yang soleh-soleh. Ibu, pernah lihat sawah? Kalau ada satu sawah, kemudian belum jadi sawah, maka dibikinlah satu irigasi kecil agar air itu bisa berjalan. Air itu adalah anak kita. Ketika kita kasih jalan sedikit, maka air itu pun akan berjalan dan berjalan. Jangan biarkan anak-anak kita mencari jalan sendiri. Doa kita adalah jalan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz yang akan selalu mendidik anak-anak kita mau membuat TPA segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ngajinya di mana anak-anak? Di rumah. Masya Allah. Sesok urunan ya Pak ya. Sewika, kota sewika. Mau suci urunan gak usah kakek. Semen. Sewika asak malah gitu. Sewika asak orang ngasih. Paling piro lho? 50 10. 5 kali 10, 500.000. Ya, berarti kalau 20, 1 juta. Ya, kalau 40, 2 juta. 2 juta. Pedus bedelmu jual payu 2,5 juta. Terjadi misalnya. Alhamdulillah Pak Ketua Dewan Darul Rahman sekarang ini kemarin baru bikin asrama 8 kali 80 2 lantai. Ya aku. Sekarang jalur sopo-sopo. Jalur dewan ya ora metu, enggak ya susah. Kemudian jalur desa ora di. Ya jadi lurah sekarang Pak. Tangga saya itu jadi lurah. Bantuan desa keluar. Oh, awalnya orang manduk banget. Sampai lurah itu yang ngomong sekjen, ini paling sama ya. Apa sampai orang lemah. Doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Doakan Bapak Kepala Ketua Dewan kita menjadi orang yang lebih luar biasa. Didongake sesuk 2024 menyalon bupati. Nek ora gelem gebuki. Pokoke kudu nyalon. Senang gawe wakil. Lah nek wong sak Lampung barang nyoblos dhek 40% ya. Jadi lho. Wong yo bagus ganteng. Ya Allah. Ini ceramah pinter lho iki koyo iki. Iki pinter ketua aku ya. Bu. Ini anaknya dengan baik titipkan ke Ustazah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dan di sini akan bikin TPA dengan baik. Insya Allah Pak Dewan, saya lagi akan bikin asrama sekolahan untuk dunia 8 kali 100. Alhamdulillah sudah mau rampung. Saya tadi mau berangkat kalian tanpa minta siapa-siapa. Alhamdulillah. Sudah selesai 2 lantai yang belum tinggal. Watu, koral, botol, semen, pasir, paku, gendeng, kayu, kusen, pondasi. Belum ada. Baru rencana Pak itu. Ini apa-apa nih, mudah-mudahan setelah pulang dari sini Allah jatuhkan rezeki dari langit 1 triliun.
nibani aku, mati aku. Bu, semangat didik anak yang bagus. Kemudian setelah anak-anaknya sampai kudu manut karo bojomu. Ngomong manut karo bojo mau menjek. Bojo lanang muni kene iki. Aku pas ketakok karo Pak Kepala Desa. Sing mati akeh sing lanang. Ya kok mati disempaki terus. Karena anak bojomu pindang mati sempak ono ngendang mati. Wong lanang juga enggak usah ya Allah. Bapak-bapak kadang yo JLT kerja ora gelem mancing ae kerjane. Kowe. Oke bapak-bapak iki. Mancing gak iso maju nekku. Nek mancing kok iso maju. Gawat, nek mancing maju, kempung kok maju. Makane mancing lah sampean. Kok iso iki karo bojomu. Waya mancing, mancing. Carane aku bingung karo bojo. Kaya aku iki lho. Mangkat ngaji ora oleh, panggah mangkat. Nek ora digebuki panitia. Loh, taat karena suami. Karena apa? Seorang wanita taat kepada suami, anaknya jadi anak sing soleh. Wong wedok iki sing nyahyo, aja pelit. Nek diceluk Dek, yo. Dek, yo. Opo enak wong wedok ngoten iki. Insyaallah nek nyahyo berkah. Karena apa? Ada seorang istri taat kepada suaminya. Taat saja, manut karena suaminya, insya Allah surga. Tapi delok suaminya beli ora manut. Nah, misalnya bojone Dek, ayo makan nang masjid. Terke anake ngaji TPA, manut. Dek, maling. Ora dadi. Taat, ojo kabeh taat didelok situasine. Nek sampean kira-kira enggak sanggup kepada suamimu berbohong untuk kebaikan boleh. Bu, aku arep mancing. Orang duwe rokok. Tolong sih utangke rokok. Padahal utangnya nang warung ki wis akeh. Bantuan ora pernah oleh, ngandel pari gabuk. Sampai mangkat wae nang rumah dodok ngene. Kira-kira seberapa jam balik. Lah di bulan warung iki lho, rokoke ora enek. Ya terus warung sebelah aku mau yo rono. Dipaine yo ora enek diblonjo. Ceripatno. Dosa tidak daripada diutangnya. Setuju, Bu? Bapak itu tenan iki Mas. Enggak ngundang kiai iki malah ngapusi gitu. Ibu, jangan sampai kata ibu ini dengan tetangga. Ini yang paling penting. Kalau hidup ini bisa rukun, ini yang bagus. Nek uripe rukun, kalau tonggo apik, enak. Makanya nek enek tonggo, orang duit, utang karo sampean, kira-kira sampean orang duit tak lajari carane, nek ora bisa. Yo sewu Pak ya, ini lajari apik kok iki. Misalnya ngene, Bu, tonggomu majelis taklim, arep utang duit. Sampean asline duit. Rono koyone tonggomu ki nek bayar ki setengah mati. Duit-duite dhewe dipajeh halal banget. Sidane curhat nang Facebook. Kurang apa saya? Saya udah baik hati. Meminjami uang, tidak dua lagi. Susah benar. Oh, bisa. Nenek sih ngomong, yang sabar ya, guru kita. Sidane pagi. Carane piye? Bu, aku ini ya Allah penting tenan. Saya mau pinjam uang. Ibu kira-kira punya apa enggak? Sampai ngomong enggak punya. Sampai punya. Arep dijilihi. Kayane iki mulus iki wong iki. Carane piye jawabe? Bu, aku arep utang duwe sampean duwe apa ora? Langsung jawab ya Allah syukur aku sing akeh yo. Saya minta maaf. Hari ini benar saya ini sekarang ini enggak lagi megang duit. Ya ora nyekel. Ya. Enggak megang, kita enggak dosa. Padahal duitnya nang kantong. Mohon maaf ya Bu, rendah hati.
sebenarnya saja ini ya Allah membantu sahabat, tapi sekarang ini benar saya nggak pegang duit. Orang bisa. Jadi sesuk ibu-ibu nek ngomong karo kancane ngono kuwi selesai, tapi didiamake. Lah iki apa? Bapak Ibu rahimahullah, anak sing bener, wong tuane dongake, membaca sholawat untuk anak-anaknya, taat kepada suami. Setuju? Karo tonggo dengan tetangga, jangan sering tersinggung. Dulu tersinggung, ojo. Karena apa? Tonggo yang bakal mengangkat kita nanti kalau mati. Orang Jawa bilang gini katanya, selalu jauh katanya. Tonggo, tong, ayo bareng. Gotong, si gotong sopo? Gotong. Makanya ketika kita mati, yang memanggul sampai ke kubur pasti tetangga. Gak mungkin Pak Presiden Jokowi. Ya Pak tidak? Dengan tetangga yang bagus, kalau kita bisa membantu, bantu. Kalau tidak, tenaga bisa kita lakukan. Ojo gampang tersinggung. Pak Ketua Dewan, Bu Lurah, Pak Lurah, sopo wae, Kapolsek, Kapolres, ojo gampang tersinggung. Nek sering-sering tersinggung, yakin stroke modal bongkot. Gampang tersinggung, biasa wae. Supaya apa? Hidup kita santai. Setuju? Jangan tersinggung. Hari ini kok kebetulan tetangga kita yasinan. Kok kita cuma beberapa rumah, kok nggak diundang? Nggak usah diundang. Mungkin saking akrabnya sehingga dia lupa. Setuju? Kowe nek diundang yasinan ora diundang pekil ora karo-karuan. Tapi nek wong hajatan ora diundang ngamuk sok-sokan. Aku memang wis ora diundang, emangnya ora bolo. Ketika diundang, ya ora nyundang. Sakit sih hajatan. Bapak Ibu rahimahumullah, waktu sudah jam 12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Ibu Sekdes, Bapak pimpinan dewan, Pak Ustadz, yang pengabutan itu saja bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita yang anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang makbul, tempat yang berkah, tempat yang bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang sampaikan dengan mohon maaf, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.